bombardir Lebanon. Mirisnya, tentara Zionis Israel menyasar bangunan sipil, bukan militer. Serangan rudal Israel terus menghujani Lebanon, khususnya Lebanon Selatan. Kali ini Israel menyasar sebuah restoran terkenal di Lebanon bernama Al-Sfina yang berada di kota Naqoura. Serangan ke Lebanon terus dilakukan Israel di tengah gencatan senjata yang telah disepakati. Padahal pada 24 April 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama 3 minggu. Sementara itu, drone Hizbullah kembali menjadi ancaman tentara Israel. Drone peledak yang diluncurkan Hizbullah membuat pasukan Israel kewalahan. Pejuang Hizbullah menyerang tentara Israel di Lebanon Selatan. Rekaman video yang dirilis oleh pejuang Hizbullah menunjukkan sebuah drone yang menargetkan pasukan pendudukan Israel. Pejuang Hizbullah juga meluncurkan 2 serangan drone peledak yang menargetkan pasukan Israel di kota Al-Taibeh, Lebanon. 2 tentara Israel dilaporkan terluka akibat serangan ini. Drone peledak Hizbullah menjadi ancaman serius bagi pasukan Zionis yang beroperasi di Lebanon Selatan. Hampir setiap hari, pasukan Israel harus berhadapan dengan serangan drone peledak Hizbullah hingga membuat mereka frustasi. Serangan drone Hizbullah sebagai balasan karena Israel tetap melancarkan serangan ke Lebanon meski gencatan senjata diberlakukan. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Serangan udara tetap dilakukan meski kesepakatan gencatan senjata masih berlaku. Serangan udara Israel kembali menghantam di Lebanon Selatan. Asap tebal membumbung tinggi di atas wilayah Adzid. Meski masih dalam situasi gencatan senjata, namun sejumlah wilayah lain juga dilaporkan menjadi target. Israel mengklaim serangan ini ditujukan untuk menghancurkan fasilitas milik Hizbullah. Selain itu, serangan udara Zionis Israel dilaporkan 3 kota terdampak dalam serangan terbaru ini. Israel menghantam kota Jabieh, Joya, dan Atiri melalui serangan udara. Kepulan asap tebal membumbung dari lokasi terdampak. Akibat dampak serangan udara Israel, wilayah Al-Qaim di Lebanon Selatan mengalami kehancuran dan hanya tersisa puing bangunan. Situasi di wilayah Lebanon Selatan semakin memprihatinkan dan menunjukkan kehancuran begitu masif. Permukiman warga sipil mengalami kerusakan parah akibat serangan udara militer Zionis Israel. Hampir seluruh bangunan rata dengan tanah dan lingkungan yang tak lagi layak huni. Serangan Israel ke permukiman warga di kota Jibjit, Nabatie, Lebanon Selatan, Selasa malam ini menyebabkan 5 orang dalam 1 keluarga tewas. Sejak perang terjadi, pemirsa, lebih dari 2.500 warga Lebanon tewas. Petugas penyelamat melakukan operasi pencarian korban selamat yang terkubur di bawah runtuhan. Tim penyelamat juga dilaporkan bekerja sepanjang malam untuk menemukan jenazah para korban. Menurut media Lebanon, 5 anggota keluarga yang sama tewas di lingkungan Al-Jabal ketika serangan udara Israel diduga menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di kota Jibjit, Provinsi Nabatie, Lebanon Selatan pada hari Selasa malam. Media lokal melaporkan bahwa serangan meratakan bangunan tersebut menewaskan Muhammad Jawad Baja, istrinya Lotfia Amani Jaber, putrinya Maryam Hilal Baja, dan putri kecilnya Ali Al-Rida Hilal Baja. Pasca kejadian pada Rabu pagi, pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan telah menyerang sejumlah situs infrastruktur Hizbullah di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri mengumumkan bahwa Netanyahu telah menginstruksikan militer untuk mengintensifkan serangan ke Lebanon Selatan setelah menuduh Hizbullah melakukan pelanggaran gencatan senjata.
Kedua pihak sepakat untuk gencatan senjata pada 16 April yang kemudian diperpanjang selama 3 minggu pada Kamis lalu. Menurut Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon, operasi militer Israel di Lebanon telah menyebabkan lebih dari 1 juta orang mengungsi, dengan 2.521 tewas dan 7.804 terluka. Serangan udara Israel kembali menargetkan wilayah Lebanon Selatan. 3 kota dilaporkan terdampak dalam serangan terbaru ini. Israel menghantam kota Chabieh Jowaya dan Atiri melalui serangan udara. Kepulan asap tebal membumbung dari lokasi terdampak. Belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun total kerugian, pemirsa. Serangan udara Israel juga menyasar wilayah Atshid. Meski masih dalam situasi gencatan senjata, namun sejumlah wilayah lain juga dilaporkan menjadi target. Israel mengklaim serangan ini ditujukan untuk menghancurkan fasilitas milik Hizbullah. Situasi ini memicu kekhawatiran atas pelanggaran kesepakatan damai dan berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Ya, akibat serangan udara Israel, wilayah Al-Qaim di Lebanon Selatan mengalami kehancuran dan hanya tersisa puing bangunan. Situasi di wilayah Lebanon Selatan semakin memprihatinkan dan menunjukkan kehancuran yang begitu masif. Permukiman warga sipil mengalami kerusakan parah akibat serangan udara militer Israel. Hampir seluruh bangunan rata dengan tanah, pemirsa, dan lingkungan yang tak lagi layak huni. Penghancuran ini menjadi gambaran nyata dampak konflik terhadap wilayah sipil di mana kehidupan masyarakat berubah drastis dalam waktu yang singkat. Duka mendalam menyelimuti Lebanon Selatan, sebuah prosesi pemakaman berubah menjadi simbol pilu konflik berkepanjangan saat korban sipil kembali berjatuhan di tengah meningkatnya ketegangan Israel dan Hizbullah. Ratusan warga mengiringi pemakaman Mila Zayat, bocah berusia 4 tahun bersama ibunya yang tengah mengandung Rukaya Zidan di desa Tayer Deba. Keduanya tewas dalam serangan udara Israel, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan komunitas setempat. Lautan pelayat berjalan perlahan mengusung jenazah korban menuju peristirahatan terakhir. Tim penyelamat Lebanon sebelumnya mengevakuasi jasad Mila dari reruntuhan setelah serangan Zionis Israel menghantam wilayah tersebut. هذا دايما العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكاني ما في للمجاهدين الأبطال بالخطوط الأمامية بيلجأ لضرب الأطفال والرضع. هدفهم هن بس يعملوا صدمة وترويع للعالم. ما فيهم للمجاهدين، عم راحوا ضربوا الأطفال، طفل رضيع، طفل رضيعة، طفل جنين ببطن أمه، لحتى يفرج العالم إنه عم يعمل صورة من الإنجازات اللي عم تعمل. Otoritas kesehatan setempat menyebut sedikitnya 3 orang tewas, termasuk seorang anak dan 11 lainnya terluka, beberapa di antaranya anak-anak. Di sisi lain, militer Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan posisi Hizbullah dengan klaim menghancurkan fasilitas militer dan gudang senjata. Jet tempur Rafale milik Prancis tembak jatuh drone Shahed milik Iran di Timur Tengah. Informasinya usai jeda berikut.
Militer Perancis merilis video jet tempur Rafale milik Perancis yang menembak jatuh drone Shahed milik Iran di Timur Tengah. Drone milik Iran tersebut terdeteksi saat pesawat Perancis sedang beroperasi di kawasan Timur Tengah. Radar AESA RBE-2 Rafale mendeteksi drone Shahed saat terbang di kawasan Timur Tengah. Pada serangan ini, drone Shahed milik Iran jatuh dan hancur usai ditembak pesawat jet tempur Rafale Prancis. Pusat Komando Amerika Serikat merilis marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab. Kapal ini diduga mencoba transit ke Iran dengan melanggar blokade Amerika Serikat ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Turun dari helikopter, pasukan marinir Amerika Serikat menyergap kapal Blue Star 3. Mereka kemudian melepaskan kapal ini setelah sebelumnya sempat menggeledah untuk memastikan perjalanan kapal tidak akan singgah di pelabuhan Iran. Pasukan Amerika terus menggencarkan operasi dan blokade di seluruh perairan Timur Tengah. Sejauh ini pemirsa, 39 kapal telah dialihkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah kembali sebuah video di akun media sosialnya. Video menunjukkan kondisi kapal-kapal tanker yang masih terjebak di Selat Hormuz. Video direkam dari sebuah jalan di pinggir Selat Hormuz. Marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab karena dianggap melanggar blokade Amerika. Sementara Iran menyita kapal Israel yang mencoba tembus blokade Iran. Situasi di Selat Hormuz masih memanas. Marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab. Kapal ini diduga mencoba transit ke Iran dengan melanggar blokade Amerika Serikat ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Kapal Blue Star 3 ini kemudian dilepas marinir Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat digeledah. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel. Sementara 1 kapal lagi bernama Epaminodes. Dalam pernyataan resmi di media Iran, Korps Garda Revolusi Iran menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum berlaku. 52 kapal Iran dilaporkan menerobos blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz dalam kurun waktu 72 jam. Kapal tersebut terdiri dari 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. "52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Data pelacakan satelit tersebut mencakup 3 hari menjelang pukul 10 malam waktu setempat pada hari Senin. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk membuka lagi Selat Hormuz. Hal ini disampaikan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait keamanan maritim pada Senin kemarin. Mr. President, since early March, the disruption of shipping through the Strait of Hormuz has struck at global energy security, food supplies, and trade. The Strait of Hormuz is one of the world's most critical maritime choke points.
It carries roughly 1/5 of global oil trade, 1/5 of global liquefied natural gas, and nearly 1/3 of internationally traded fertilizers. Safe, unimpeded passage is an economic and humanitarian imperative. The economic shock has been immediate, and everyone is paying the price. Acute volatility in energy and commodity markets, surging transport and insurance costs, and the worst supply chain disruption since COVID-19 and the war in Ukraine. I appeal to the parties, open the strait, let ships pass, no tolls, no discrimination, let trade resume. Di tengah konflik di Timur Tengah, perang narasi antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut. AS mengklaim bahwa Iran sedang berada di ambang keruntuhan. Sebaliknya pemirsa, Iran menunjukkan kesiapan militernya yang semakin diperkuat. Konflik di Timur Tengah telah berlangsung selama 2 bulan. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang oleh Amerika Serikat, perang narasi antara AS dan Iran terus berlanjut. Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Iran mengaku rezim mereka sedang berada di ambang keruntuhan. Sehingga Iran meminta Amerika untuk segera berdamai dan membuka Selat Hormuz saat Iran sedang berusaha menyelesaikan masalah kepemimpinan mereka. Sebaliknya, jubir Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibani, menyatakan sistem keamanan Selat Hormuz akan lebih diperketat. Ia juga memperingatkan setiap serangan terhadap Iran akan mendapatkan balasan serangan militer yang lebih besar dari sebelumnya. Diketahui Selat Hormuz saat ini mengalami ketegangan akibat blokade militer AS dan kendali ketat Iran. Ketegangan tersebut membuat jalur Selat Hormuz sulit untuk dilalui dan mengganggu distribusi energi global. Di ujung tenggat waktu perang, Amerika Serikat justru semakin keras mengancam Iran. Ancaman tersebut muncul setelah Iran menghindar untuk berunding ulang. Tegangan di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari 8 pekan. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sedangkan perundingan kedua dilaporkan batal dan masih belum ditentukan hingga kini. Berdasarkan War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang, Amerika Serikat memiliki tenggat waktu hingga 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang di Iran. Namun di bawah tekanan tersebut, Amerika Serikat justru semakin keras mengancam Iran. Ancaman tersebut muncul setelah Iran menghindar untuk bernegosiasi ulang. Melalui akun media sosial resmi Social Truth, Presiden AS Donald Trump menyebut Iran tidak bisa menyelesaikan urusan mereka. Juga mengancam Iran dengan mengatakan tidak ada lagi pria baik hati yang memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat sudah cukup bersabar. Trump juga mengunggah foto berteknologi AI, dirinya memegang senjata dengan latar belakang sejumlah ledakan. Seolah menunjukkan Amerika akan menyerang Iran jika Iran tidak segera bertindak. Sebelumnya, Trump memutuskan untuk mengirim utusan khusus Witkoff dan Jared Kushner kembali ke Islamabad untuk berunding ulang dengan Iran. Namun kedatangan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Islamabad bukan untuk berdialog dengan AS, melainkan untuk pertemuan bilateral dengan Pakistan sebagai negara tetangga. Hingga kini upaya diplomatik antara AS dan Iran masih belum mencapai hasil. Sementara itu, Amerika Serikat hanya punya tenggat waktu hingga 1 Mei untuk mendapat persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang di Timur Tengah. Jika batas waktu terlampaui tanpa persetujuan Kongres, maka AS harus menarik pasukan militernya pulang. Perang AS Israel dan Iran telah berlangsung sejak 28 Februari. Kini Amerika Serikat terancam mundur dari perang di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump secara resmi memberitahukan operasi militer kepada Kongres AS pada 2 Maret.
Sesuai Undang-Undang Kekuatan Perang atau War Powers Act, Amerika hanya punya waktu hingga tanggal 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang AS di Iran. Pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman menilai perang Iran harus berhenti dalam 60 hari. Harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti Oke. dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Oke. Ya. Jika batas waktu tersebut terlampaui tanpa persetujuan Kongres, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya kembali. Meski begitu, Amerika bisa melanjutkan perang jika Kongres memberikan perpanjangan selama 30 hari. Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran, kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara AS dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru. Wakil Menteri Pertahanan Iran Reza Talaynik bertemu Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belosov di Kirgistan, dan dalam kunjungannya Iran mendapatkan dukungan dari Rusia untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, Iran terus melakukan safari diplomatik ke sejumlah negara. Kunjungan tersebut untuk mencari solusi keamanan di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah. Wakil Menteri Pertahanan Iran, Reza Talaynik, berkunjung ke Bishkek, Kirgistan untuk bertemu Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belosov pada hari Senin. Dalam kunjungannya, Iran berhasil mendapatkan dukungan dari Rusia. Belosov mengatakan agar penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur diplomatik dan Rusia akan membantu untuk mencapai perdamaian. Ia juga mengatakan Rusia dan Iran akan terus saling mendukung sebagai teman sejati. Хочу выразить искреннее соболезнование дружественному иранскому народу. Мы выступаем за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путем. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народу, вооруженным силам Ирана стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации. Уверен, что Москва и Тегеран, как настоящие друзья, будут поддерживать. Diketahui Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga melakukan kunjungan ke Rusia. Sebelumnya, Araghchi juga berkunjung ke Oman dan Islamabad, Pakistan. Safari politik tersebut untuk membahas upaya mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Diketahui perang antara AS, Israel, dan Iran telah berlangsung selama lebih dari 8 pekan. Saat ini, gencatan senjata yang berlaku sejak 8 April diperpanjang oleh Amerika Serikat tanpa batas waktu yang tetap. Upaya diplomatik terus berlanjut untuk mencapai perdamaian. Ya pemirsa, news yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami Syafaati Suryo. Halo Syafaat. Halo Deta, selamat siang. Di segmen selanjutnya ada informasi apa nih? Ya pemirsa, mantan finalis Putri Indonesia asal Riau dijadikan tersangka kasus klinik kecantikan ilegal. Belasan korban cacat permanen. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.